Berjumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membuat menu kakap merah dengan saus lemon dan capers butter. Bagaimana kita buat sekarang? Oke. Ayo kita buat sekarang. Let's go. Jadi yang kita gunakan adalah kakap merah. Ini kakap merah kita pakai yang ukurannya yang kecil aja, gitu. Jadi sekarang kita ambil filenya, kita ambil dagingnya. Kita ambil. Kita ambil seperti ini. Jadi kita periksa. Jadi make sure aja nggak ada durinya. Jadi kita buang bagian tengahnya ini, semua durinya kita buang. Hasilnya kita dapat, jadi nggak ada tulangnya, nggak ada durinya, jadi bersih. Ya, sekarang ini saya mau kasih garam dan merica. Kita garamin aja, garam merica semua sisinya. Ini di sini saya menggunakan kentang, jadi potong besar-besar saja. Besar-besar kita potong dan kita masak. Jangan lupa kasih garam. Kita tutup. Jadi di sini saya menggunakan bayam segar. Jadi make sure aja udah dicuci bersih. Kadang-kadang ada pasir-pasirnya gitu. Make sure udah dicuci bersih ya. Di sini sausnya saya menggunakan itu lemon, ada butter sama capers. Oh ya, capers itu apa ya? Oh, capers itu tuh buah dari tanaman semak-semak yang ada di Mediterania. Gitu. Jadi buahnya itu di proses pembuatannya direndam dengan garam dan cuka. Oke, jadi rasanya asam-asam segar gitu. Oke. Sekarang kita masak ininya. Sambil nunggu kentangnya matang, kita masak ikannya. Kita masak setengah matang aja ya. Ya, kita masukkan sedikit aja olive oil. Kita masak kakap merahnya. Untuk tahap pertama lebih baiknya kita tengah aja kayak tangan gini ya, atau enggak kalau misalnya kita agak panas bisa menggunakan pen ini. Itu fungsinya untuk supaya permukaan kulitnya itu menempel rata dengan pennya, jadi ntar warnanya bagus. Tuh, bisa ditekan pakai spatula begini. Tuh, seperti ini, jangan terlalu kencang ya nekannya. Jadi kalau ikan dimasak dengan kulitnya seperti ini, di pan fry seperti ini, yang kita masak itu hanya bagian kulitnya aja. Kita jangan masak bagian dagingnya. Dagingnya itu cukup hanya finishing aja terakhir sebelum disajiin, kita panasin lagi. Jadi yang kita masak tuh hanya bagian kulitnya. Tuh seperti yang kalian lihat tuh. Dagingnya itu mulai mateng di pinggirnya tuh. Kalian lihat dagingnya tuh mulai ada berwarna kecoklatan gitu. Nanti kelihatan warnanya seperti apa. Terus dagingnya kematangannya semakin naik. Nanti kalau misalnya warnanya sudah, nanti akan saya tunjukkan sampai mana dia sebaiknya berhenti dimasak. Kayak gitu. Kadang-kadang kita suka nggak tahu sih ya matangnya segimana itu. Iya, makanya jadi kalau kita apalagi dalam ukuran yang kecil seperti gini lebih gampang untuk pembuatannya gitu. Kalau misalnya kita mau lihat juga bisa aja. Misalnya kita lihat seperti ini tuh. Misalnya kita balik. Tuh. Oh. Ya. Bagus tuh udah golden gitu ya. Jadi warnanya coklatan gitu. Jadi kita masak jangan bagian dagingnya, yang kita masak hanya bagian kulitnya. Karena kalau daging cepet matangnya ya. Nanti aja kalau semuanya udah siap, baru kita finishing, kita panasin bagian dagingnya. Nanti saya tunjukkan gitu. Oke deh di sini, Kakak. Tuh di sini kelihatan kan dagingnya mulai yang matangnya mulai ke tengah kan? Oh iya betul. Dia makin ke tengah. Itu jadi triknya. Ini warna sudah ini saya angkat aja nih ya. Nih, saya pindahkan.
Tuh seperti yang dilihat, daging seperti ini, tengahnya masih berwarna pink, kemerahan Pink, ya. gitu ya. Oh. Pinggirnya sudah mulai matang, putih. Putih itu berarti sudah mulai matang gitu. Soalnya kalau udah terlalu matang juga nanti jadi keras nggak? Iya, jadi Ya. nggak enak ini. Jadi ikan tuh lebih baik. Nggak moist gitu. Iya. Di sini saya ngecek dengan menggunakan pisau aja, pisau kecil, mengecek kematangannya ya. Nah, sekarang kita panaskan butternya, lalu kita masukkan bawang putihnya. Ya, kita tumis sampai bawang putihnya berwarna kekuningan, biar wangi bayamnya. Lalu kita masukkan bayamnya. Bayamnya besi. Kita kasih garam secukupnya. Kita juga kasih merica. Itu bayamnya apa? Sudah cukup. Ini seperti yang kalian lihat. Sekarang kematangannya makin ke tengah kan, yang tadinya pink sekarang mulai memutih. Oh iya. Ini berarti dia tuh biarpun kita udah keluarkan dari api, panasnya tuh tetap menjalar ke tengah gitu. Jadi sebelum dia sampai matang ke tengah, kita harus sudah keluarkan dari api gitu. Tujuannya itu panasnya berhenti gitu. Soalnya kalau kita terlambat, dia akan matang sampai ke tengah dan akhirnya jadi well done gitu. Dan kita nggak mau itu. Nah sekarang sepertinya udah matang nih. Kalau kita pakai pisau tuh udah lembut sekali. Ini saya matikan. Ini saya mau ambil. Nih, pindah di sini. Ini saya mau bikin kentangnya ya. Jadi keras chive potato ya. Jadi kita basically aja kita menggunakan kentang, lalu kita aduk rata menggunakan butter. Masukkan garam, merica, terus saya masukkan chive ya. Kucai ya. Sekarang kita taruh bayamnya. Bayamnya agak ditekan ya, soalnya dia selalu mengeluarkan air ya tuh. Jadi kalau misalnya taruh di piring dia pasti nggak bagus gitu karena airnya berlari-lari sana sini gitu. Jadi kita press aja gitu biar airnya turun. Taruh di tengah deh. Tengah. Untuk kentangnya saya kenal aja nih ya, kita bentuk aja. Kita bentuk. Ini kita bentuk kayak seperti ini tuh. Ya kadang-kadang kita bikin piring yang menarik gitu. Nih. Itu seperti itu. Itu hanya kreasi aja sih. Kita mau bentuk model bagaimana presentasinya. Ya yang kira-kira menarik aja. Bebas-bebas aja ya. Oh ini resep-resep kita ya. Tuh. Tuh. Seperti ini. Ya. Jadi udah 3 tuh ya. Tuh. Ya udah 3. Sekarang ini udah mau disajikan. Jadi kita panasin lagi ya ikannya ya. Ini lihat ini saya ambil lagi nih. Saya masih taruh bagian kulit yang masih tetap di bawah ya. Tuh. Tuh. Masih tetap di bawah.
Tuh. Dengarkan suaranya. Ini akan langsung. Selanjutnya tambah minyak ya. Ini nggak usah tambah minyak, ini udah ada itunya kan, ada yang gula teflon juga. Nanti dia setelah dia matang, saya akan taruh langsung sini dan kita tuangin sausnya. Jadi kalian bisa gunakan ikan apa aja sih. Kebetulan di sini kita menggunakan ikan kakap merah. Kalian bisa gunakan segala macam ikan laut apapun yang kalian suka gitu. Nah, ini seperti ini. Ini saya tuh lihat, saya hanya balik sebentar doang nih ya. Nih tuh. Nih. Tuh. Saya hanya balik sebentar doang. Karena ini udah matang dia. Dia udah matang. Jadi bagian daging jangan sampai berwarna. Yang berwarna hanya bagian kulitnya aja tuh, ya. Nah, sekarang ini udah matang. Saya matikan. Nah, sekarang saya mulai taruh ikannya di sini. Ya. Nih. Oh. Tuh, ya. Ya kan? Keren. Nah, Plating. ini kan seperti ini kan. Ini udah bentuknya udah ada nih. Ini bentuk makanan utamanya udah ada nih. Tinggal kita kasih sausnya aja ya. Gitu. Oke. Sekarang kita membuat sausnya ya. Seperti biasa apinya kecil aja. Dia hanya butter kita melayan ini. Lalu kita masukkan capersnya. Capers. Lalu kita masukkan lemon juice, garam, dan sedikit gula ya. Lalu kita aduk rata. Nah, jadi saus seperti ini. Jadi capersnya seperti sedikit tergoreng gitu. Nanti kita tuangkan sausnya. Sekarang ini saya mau kasih ini kebetulan saya ada bunga yang bisa saya pasang ya. Nih ya. Cantik ya. Ini menunya simple kan, hanya di situ ada karbohidratnya, ada kentangnya, ada tuh, ada sayurannya, spinachnya, bayam, dan ikan, dan sausnya segar. Ya, gitu. Tuh dagingnya masih moist. Kami harap menu yang salah satu ini bisa berguna, bisa dicoba, dipraktekkan di rumah gitu. Oke guys, thank you for watching. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika bermanfaat buat kalian. Makasih ya, sampai ketemu di resep selanjutnya. Bye. Bye.